Dusun Sumbersari. Dusun Sumbersari terletak di Desa Kesiman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dusun ini terletak pada dataran tinggi dengan ketinggian 576 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah sebesar 143 hektar dengan suhu rata-rata 26 derajat Celcius. Karena kondisi wilayah Dusun Sumbersari sangatlah subur, menjadikan sebagian besar wilayah Dusun Sumbersari berupa lahan pertanian dan juga perkebunan yang menghasilkan hasil bumi berupa umbi-umbian, padi, sayur, dan lain sebagainya, yang menjadikan sebagian besar penduduk Dusun Sumbersari bermata pencarian sebagai petani. Selain itu, penduduk Dusun Sumbersari juga bermata pencarian sebagai pedagang. Penduduk Dusun Sumbersari sebanyak 490 kakak. Dusun Sumbersari merupakan dusun yang paling luas dan paling banyak penduduknya di Desa Kesiman. Perekonomian di dusun ini terbilang cukup baik karena wilayahnya juga yang strategis. Kehidupan sosial masyarakat juga baik karena mereka saling mengenal dan berinteraksi dengan satu sama lain. Di bidang keagamaan, meskipun berbeda tetapi mereka tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Selain itu, juga kami mendapatkan banyak sekali informasi mengenai apa saja yang ada di Dusun Sumbersari ini. Di antaranya, 1. Terdiri dari 2 RT dan 10 RW. Yang kedua, terdiri dari 10 gang yang mana tiap gangnya ada sekitar 35 sampai 50 rumah. Selanjutnya yaitu di dusun ini juga ada 2 masjid, 6 musola, 1 TPI, 1 MI, 1 TK, 1 PAUD, dan juga di dusun ini ada salah satu wisata yaitu Cafe Lor Oma. Terdapat sungai yang menjadi batas dengan desa sebelah. TPU, tempat penggilingan beras, toko bangunan, masyarakatnya juga di sini sebagai salah satu pelopor dari Cafe Lor Oma. Dusun Sumbersari memiliki berbagai destinasi wilayah yang merupakan sebagian dari wisata yang memanfaatkan keindahan alam sebagai daya tarik masyarakat untuk berkunjung. Tidak perlu diragukan lagi keindahan alam yang disajikan oleh hamparan gunung Penanggungan dan juga area pesawahan yang begitu membentang indah. Bahkan telah diakui oleh masyarakat luar. Karena itulah dijadikan peluang oleh warga Dusun Sumbersari untuk mewujudkan pembangunan yang ada di Dusun Sumbersari. Dusun Sumbersari memiliki 5 unit usaha. Yang pertama yakni Cafe Lor Oma, destinasi wilayah kuliner yang menjadikan keindahan alam yang bernuansakan pedesaan, dan juga tempat makan yang berbentuk joglo, serta banyak tempat untuk spot berfoto yang instagramable, dan juga memanfaatkan warga Dusun Sumbersari sebagai karyawan pada kafe ini, menjual berbagai jenis makanan, minuman, serta khas dari daerah yang ada di Dusun Sumbersari, ditambah dengan bermacam-macam minuman yang ada di kafe ini. Cafe Lor Oma ini telah didirikan dan juga diresmikan pada tanggal 30 April tahun 2021 dengan meraih omset sekitar 1 miliar per tahunnya. Selain itu, roda perekonomian yang ada di Dusun Sumbersari ini yaitu terletak pada Pasar Desa Kesiman, di mana Pasar Desa Kesiman adalah pasar induk satu-satunya di Kecamatan Trawas yang menjual berbagai macam ikan, sayur, dan juga hasil bumi lainnya. Pasar ini beroperasi mulai dari pukul 2 pagi yang nantinya akan didistribusikan ke pasar lainnya.
Pasar ini mendapatkan omset sekitar 195 juta per tahunnya. Selain itu, ada juga yaitu Gedung Serbaguna Ranu Boyo, badan usaha yang menjalankan dalam persewaan gedung yang memudahkan warga untuk melaksanakan berbagai kegiatan berskala besar atau yang melibatkan banyak orang. Gedung ini telah berdiri pada bulan Agustus tahun 2019 yang bergerak dalam mengumpulkan berbagai macam-macam kegiatan yang ada pada masyarakat. Selain itu, pergerakan dari Dusun Sumbersari ini yaitu mengumpulkan sampah rumah tangga, villa UMKM di desa guna mengurangi pembuangan sampah sembarangan. Dengan ini, harga yang dijanjikan atau yang ditawarkan yaitu terjangkau, mulai dari 10.000 sampai 50.000 per tahun atau per bulannya. Selain itu, dari TPU ini sekitar ada 111 juta per tahunnya. Namun sementara itu, selain ada keindahan dan juga kelebihan desa di Dusun Sumbersari ini, ada juga salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat Dusun Sumbersari, yaitu sejak tahun 2015 penyaluran pupuk subsidi dari pusat dikurangi. Alasan yang melatar belakangi hal ini yaitu karena tanah pertanian di wilayah Trawas banyak yang dijual oleh para pemiliknya dan dijadikan tempat wisata, sehingga wilayah pertanian tercatat semakin sempit. Hal ini tentu saja terpengaruh terhadap kebutuhan pupuk, karena pupuk anorganik yang disalurkan tidak seperti tahun sebelum 2015 yang mana penyaluran pupuk subsidi sebesar 100%. Sebelum tahun 2015, pembagian pupuk kepada petani dibilang bisa mencukupi pertanian mereka dan harga pupuk terbilang murah. Pupuk itu akan cukup untuk pertanian setiap satu kali musim tanam. Dari tahun 2015 sampai sekarang, masyarakat tetap bergantung kepada pupuk anorganik yang berbahan kimia untuk pertanian mereka. Meskipun pupuk itu mahal, mereka tetap membeli pupuk itu dengan alasan lebih simpel dan tidak ribet dengan prosesnya. Pupuk anorganik yang bersubsidi disediakan sesuai dengan pembagian luas wilayah pertanian yang dimiliki oleh masyarakat tani. Masyarakat petani memiliki jatah pupuk 2 kuintal per 1 hektar untuk 1 kali musim tanam. Cara inilah yang bisa mengendalikan sistem penyaluran pupuk bisa tepat sasaran. Namun cara ini juga ada suatu titik yang kiranya kurang efektif. Mengapa kok kurang efektif? Karena banyak sekali masyarakat yang cenderung menghabiskan waktunya hanya untuk menunggu proses penyaluran program tersebut. Di samping menunggu proses pengiriman pupuk anorganik, kiranya petani bisa memanfaatkan kotoran-kotoran ternak untuk sementara waktu mengganti ketersediaan pupuk anorganik. Karena melihat pesawan saat ini sangat miris sekali, karena hampir 90% sawah pasti sudah terkontaminasi dan bergantung kepada pupuk anorganik. Padahal pupuk tersebut merupakan pupuk yang kurang baik bagi pertanahan. Jika hal ini tetap dibiarkan tanpa adanya salah satu solusi, maka dipastikan area persawahan yang ada di Dusun Sumbersari 10 tahun atau 20 tahun ke depan tidak bisa digunakan seperti sedia kala, karena tanah sudah terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat dan juga informasi kepada kalian semua. Terima kasih.